Bab 1031, tujuan sebenarnya Iron. Padahal dia tahu Meghan akan melawan Tokia, tapi mengapa dia tidak bersiap-siap lebih awal? Tokia telah dikirim oleh Recha untuk tinggal di rumah Bensu dan Avril. Pria ini baru pergi dari sini setelah selesai membersihkan kamar dan memastikan bahwa gas beracun tersebut telah hilang dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Lalu dia menuju pangkalan militer sementara Kabin Serigala dan bergabung kembali dengan Lone Wolf. Kabin Serigala telah mengumpulkan orang terbaik dari seluruh wilayah di Clarity. Hasil penelitian ilmiah di sini telah mewakili standar Clarity. Ada sebuah departemen di bawah perintah Kabin Serigala, yang bernama Departemen Wolverine, yang merupakan departemen khusus dalam penggunaan metode berteknologi tinggi untuk melakukan penyiksaan selama proses interogasi dan memperoleh pengakuan. Hukumannya tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara psikologis. Ketika Recha datang, proses sidang telah berakhir. Semua anggota Iron tampak sangat menyedihkan dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Bahkan ada beberapa anggota yang menangis terisak. Tidak perlu diragukan lagi bahwa mental mereka telah hancur. Lone Wolf berlari kecil ke sisi Recha dan menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya dengan raut wajah serius. Kak, hasil sidangnya sudah keluar, situasi jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. Recha membaca dokumen tersebut dengan curiga. Setelah selesai membacanya, raut wajahnya terlihat pucat dan sangat marah. Orang-orang ini telah diperintah oleh Meghan untuk membunuh Tokia dan ini hanya merupakan salah satu dari tujuan mereka. Ternyata tujuan sebenarnya mereka bersembunyi di Midgard adalah untuk melawan Master. Markas Dewa Perang Kunlun telah menyebarkan Sky Temple di Midgard sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian ketika Master berpartisipasi dalam perayaan nasional pada tanggal 1 Oktober, Sky Temple akan membunuhnya. Iron hanyalah sebuah bagian kecil dari Sky Temple. Sialan, Recha mengepalkan kedua tinjunya. Markas Dewa Perang Kunlun tahu bahwa dirinya tidak bisa mengalahkanku, jadi dia ingin bermain kotor. Untung saja aku mengetahuinya lebih awal. Jika tidak, ini akan mempengaruhi perayaan nasional. Bahkan aku akan mati juga. Lone Wolf memancarkan keganasan di tatapan matanya. Kak, apakah kamu ingin aku memimpin orang untuk menangkap markas Dewa Perang Kunlun? Recha menggelengkan kepalanya. Tidak boleh, hanya dengan pengakuan ini saja masih belum cukup untuk menghukumnya. Terlebih lagi, markas Dewa Perang Kunlun memiliki peran besar di militer dan fondasinya tak tergoyahkan. Jika kita menangkapnya secara paksa, itu hanya akan membuat murid-muridnya merasa tidak puas dan menyebabkan pemberontakan. Lone Wolf mengelus pelipisnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita tidak bisa terus melepaskan markas Dewa Perang Kunlun dengan begitu saja, kan? Recha mencibir. Mimpi, kali ini, aku akan menggunakan taktik yang sama dan menjebak dia untuk turun tangan sendiri, sehingga dia tidak bisa tidak mengakui perbuatannya dan akan dihukum. Kemudian dia mengatur emosinya dan berjalan ke hadapan Iron Monkey King, Ketua Iron, menatap Recha dengan letih. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa menggerakkan Kabin Serigala untuk menginterogasi kami? Recha berkata, sangat sederhana, karena akulah yang mendirikan Kabin Serigala. Apa? Mata semua anggota Iron terbelalak dan mereka menatap Recha dengan raut wajah tidak percaya. Seperti yang semua orang ketahui, Kabin Serigala didirikan langsung oleh King of Wolf sendiri. King of Wolf masih memiliki salah satu identitas, yaitu Master. Jika Recha berkata demikian, bukankah dia sedang menyiratkan bahwa dirinya adalah Master? Bagaimana mungkin, begitu melihat mereka tidak percaya, Recha mengeluarkan plakat unicorn emas dengan santai dan mengayunkannya di hadapan mereka. Ketika melihat plakat unicorn emas tersebut, Iron langsung merasa pasrah. Tidak salah lagi, pria ini benar-benar adalah Master. Plakat unicorn emas adalah token yang hanya dimiliki oleh Master. Cari mati, benar-benar cari mati,
Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa suami Tokia adalah seorang master. Mereka bahkan telah mengakui bahwa mereka berencana untuk membunuhnya pada saat perayaan nasional. Ini adalah tindakan kejahatan yang akan menghabisi seluruh anggota keluarga. Recha bertanya, apakah kalian ingin mati atau ingin hidup? Monkey King menelan ludah dan menekan rasa takut di dalam hatinya. Aku hanya mohon agar kamu bisa langsung menghabisi kami. Bab 1032, Kehormatan lebih penting dibanding nyawa. Recha tersenyum kecil, sebaiknya kalian berpikir dulu sebelum menjawabnya. Meskipun kalian mati, tapi masalah lain tidak akan selesai dengan begitu saja. Aku juga akan memberitahu kepada publik bahwa kalian ingin membunuh Master dan berkolusi dengan musuh untuk melakukan pengkhianatan terhadap negara. Sungguh disayangkan bahwa Iron, yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan dibangun dengan susah payah oleh leluhur yang tidak terhitung jumlahnya, akan hancur di tangan kalian juga. Begitu mendengarnya, anggota Iron menjadi emosional. Anggota militer lebih mementingkan kehormatan daripada nyawa. Membiarkan reputasi mereka menjadi jelek selamanya dan dicemooh oleh semua orang jauh lebih menderita daripada membunuh mereka. Terlebih lagi, mereka juga merasa malu terhadap para martir Iron yang akan dianggap sebagai orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar dan dibenci oleh seluruh generasi. Anggota Iron saling memandang satu sama lain dan melakukan kontak mata. Sejenak kemudian, Monkey King berkata dengan susah payah, apa yang sebenarnya kamu ingin kami lakukan? Recha berkata, gampang saja, aku ingin kalian meneruskan rencana awal kalian. Kemudian Recha menceritakan rencananya secara detail kepada Iron. Monkey King menghela napas, jujur saja, sebenarnya kami tidak ingin menyakiti dirimu karena kamu adalah senjata nasional dan pelindung kedamaian Clarity. Dan sepertinya Dewa Perang Kunlun dicurigai karena berkolusi dengan musuh luar negeri, jadi kami tidak ingin bekerja untuknya lagi. Kami bersedia melayanimu. Recha berkata, bagus sekali. Kalau begitu, aku tidak perlu menjelaskan lagi apa yang harus kalian lakukan kan? Lone Wolf, lepas ikatan mereka. Lone Wolf segera melepaskan tali di tubuh mereka. Kemudian Monkey King mengatur napasnya dan menghubungi Megan. Begitu panggilannya terhubung, Megan segera bertanya, bagaimana rencananya? Monkey King menjawab, telah setengah berhasil, apa maksudmu? Megan menjadi bingung. Monkey King berkata, Tokia terus berada di Tomota Group dan tidak kembali ke rumah, jadi kami tidak berhasil membunuhnya. Tapi kami justru membunuh Recha, suaminya. Tokia tidak bisa menikah karena pengantin prianya telah mati, jadi dia tidak bisa memiliki keturunan. Megan berkata dengan tenang, iya, ini memang setengah berhasil karena Recha telah mati. Tapi Tokia harus mati juga, jika dia membeberkan kejadian 20 tahun yang lalu dan markas Dewa Perang Kunlun mengetahuinya, maka kita akan mendapatkan masalah besar. Monkey King berkata, aku ada cara untuk membunuh Tokia. Bahkan markas Dewa Perang Kunlun juga tidak akan bisa melindunginya. Megan menjadi tertarik dan berkata, coba katakan. Monkey King melanjutkan, apakah kamu tahu misi apa yang sedang kami jalankan ketika bersembunyi di Midgard selama 6 bulan ini? Megan menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Monkey King berkata, sebenarnya kami ingin membunuh Master pada saat perayaan nasional. Jika kami melemparkan tuduhan pembunuhan Master kepada Tokia secara paksa. Hehe, jangankan markas Dewa Perang Kunlun, bahkan pimpinan satu pun tidak bisa melindunginya. Bagus, 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 Megan berteriak, bagus sebanyak 3 kali. Kali ini, Tokia tidak hanya akan mati saja, bahkan reputasinya akan menjadi hancur juga. Bahkan, seluruh anggota keluarganya akan dibantai. Setelah memutuskan panggilannya, Megan memberitahukan kabar kematian Recha kepada keluarga Ludwig. Mereka merasa sangat senang sekaligus terkejut. Anak haram yang hampir menghancurkan keluarga Ludwig, ternyata telah dihabisi oleh Megan dengan satu serangan saja. Reputasi keluarga semi kerajaan memang benar-benar sangat bagus. Lalu Megan mengancam, aku tahu kalian selalu mendambakan fisik Tokia yang kebal terhadap berbagai jenis racun.
Tapi aku sarankan kalian tidak menyentuhnya. Dia adalah mangsa aku. Aku sendiri yang akan membuatnya hancur. Keluarga Ludwig segera mengiyakannya. Asalkan mereka bisa membasmi ancaman, apa ruginya kehilangan fisik yang kebal terhadap berbagai jenis racun? Meskipun hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman tetap harus diberikan. Recha telah mempermalukan keluarga Ludwig lebih dari sekali. Sekarang karena dia telah mati, jadi mereka akan melampiaskan kemarahan ini kepada Tokia. Bab 1033, wajah Tokia menjadi cacat. Di sini, Recha berkata kepada Lone Wolf, sekarang aku telah dibunuh oleh Iron. Selanjutnya, aku akan bersembunyi untuk sementara waktu hingga pernikahan nasional. Selama waktu ini, orang-orang yang pernah menjadi musuhku mungkin akan menyakiti Tokia, jadi lindungilah dia dalam diam. Mengerti, Lone Wolf bergegas meninggalkan sini. Kemudian Recha menghubungi Slayer dan Irina juga. Bantu aku selidiki satu hal. Setengah tahun yang lalu, ada sekelompok kekuatan menyusup secara misterius ke Midgard. Semakin mendekati hari nasional, mereka menjadi semakin aktif. Temukan dan awasi mereka. Jangan bertindak gegabah untuk sementara waktu. Baik, Slayer dan Irina bergegas mengiyakannya. Keesokan pagi, Tokia meninggalkan rumah orang tuanya, tapi dia tidak bergegas ke kantor, melainkan kembali ke vilanya terlebih dahulu. Kemarin Recha memberitahu dirinya bahwa ada beberapa teman baiknya akan datang untuk menjadi pendamping dia dan akan menginap di villa untuk sementara. Karena khawatir mereka akan mengganggu Tokia, jadi Recha memintanya untuk menginap satu malam di rumah orang tuanya. Teman baik Recha telah datang, jadi tidak pantas jika dia, yang merupakan saudara ipar mereka, tidak muncul. Dia bahkan membawakan sarapan untuk 10 orang. Tapi ketika tiba di villa, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Aneh, apakah si bodoh itu sudah berangkat ke kantor? Sejak kapan dia menjadi begitu rajin? Tokia juga tidak terlalu memikirkannya dan berbalik badan untuk melangkah keluar. Tapi ketika dia membuka pintu dan berjalan keluar, dia justru bertabrakan dengan seorang pria kekar. Tokia terpental. Dia mengelus dahinya karena sakit dan memandang pria kekar asing ini. Siapa kamu? Apakah kamu adalah teman baik Recha? Pria kekar itu mencibir. Hehe, orang mati tidak pantas menjadi teman baikku. Orang mati? Apa maksudnya? Tokia menjadi agak bingung. Kemudian pria kekar itu menyingkir dan memperlihatkan beberapa orang di belakangnya. Mereka tidak lain adalah Nyonya tua Ludwig dan beberapa anggota dari keturunan utama keluarga Ludwig. Tokia seketika menegang. Mengapa anggota keluarga Ludwig ke sini lagi? Sebelumnya, Recha telah mencari jenderal perang Gok dan mengusir ratusan keturunan utama keluarga Ludwig ke pos tentara sebagai hukuman. Apakah mereka tidak belajar dari kesalahan mereka sebelumnya? Tokia berkata dengan cemas, buat apa kalian ke sini lagi? Recha akan segera kembali, jadi sebaiknya kalian cepat pergi dari sini. Jika tidak, dia tidak akan mengampuni kalian. Nyonya tua Ludwig mencibir. Hehe, mengancam kami dengan menggunakan orang yang sudah mati. Benar-benar konyol. Tokia menjadi bingung. Apa maksud kalian? Nyonya tua Ludwig berkata, apakah kamu masih belum tahu? Bajingan itu sudah mati, kami ke sini untuk berkabung untuknya. Bagaimana mungkin? Tokia berseru, kalian sedang membohongi aku. Tadi malam aku telah bertemu dengan Recha dan dia baik-baik saja. Nyonya tua Ludwig tertawa sinis, tidak percaya, kamu bisa menghubungi dia dan melihat apakah ada yang menjawab panggilanmu. Tokia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Recha. Meskipun dia telah menghubungi pria itu beberapa kali, tapi tidak ada yang menerima panggilannya. Hatinya perlahan menjadi dingin. Mungkinkah Recha benar-benar telah mati? Tidak boleh, dia tidak boleh mati, dia akan segera menikahiku. Tanpa disadari, air mata membasahi matanya, lalu Tokia berlari keluar seperti orang gila, kalian sedang membohongi aku. Recha tidak mungkin mati, aku akan pergi mencarinya. Dia pasti berangkat kerja ke Tomota Group seperti biasa. Nyonya tua Ludwig segera melirik pria kekar tersebut, kemudian tubuh kekar pria itu segera menghalangi pintu,
Tokia berusaha keras berlari keluar dan menangis terisak. Minggir, aku mau pergi mencari Recha, kalian sedang omong kosong. Recha pasti tidak akan mengampuni kalian. Bab 1034. Apakah Recha benar-benar telah mati? Nyonya tua Ludwig mencibir. Keluarga Ludwig bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh orang-orang tidak berguna seperti kalian. Recha telah mempermalukan keluarga Ludwig banyak kali, jadi dia pantas mati. Dan kamu adalah kaki tangannya, jadi meskipun kamu tidak mati, tapi dirimu tetap harus dihukum. Hancurkan wajahnya supaya dia tidak berhubungan dengan pria dan menyakiti mereka lagi. Baik, pria kekar itu berseru. Dia memegang tengkuk Tokia dengan salah satu tangannya dan sebuah pisau belati di tangan lainnya, lalu bersiap untuk mengiris wajahnya. Tokia berjuang melawannya dengan marah, tapi dia hanyalah seorang wanita lemah, jadi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan seorang pria kekar? Ketika pisau belatinya hampir menyentuh wajah Tokia, tubuh pria itu tiba-tiba gemetar, lalu dirinya diam di tempat. Kemudian tidak ada pergerakan apapun lagi. Nyonya tua Ludwig meraung, "Mengapa diam saja? Cepat lakukan!" Ding, dong, pisau belati yang berada di tangan pria kekar itu jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Kemudian, pria itu juga jatuh tersungkur ke atas tanah dan mati. Apa yang terjadi? Anggota keluarga Ludwig tercengang. Kemudian mereka menyadari bahwa ada sebuah pisau belati yang tidak tahu sejak kapan tertancap di punggung pria kekar itu. Darah segar menyembur hingga ketinggian 2 atau 3 meter. Lalu terdengar suara langkah kaki berat yang sedang bergegas ke sini. Mereka memandang ke arah suara tersebut dan menyadari bahwa Jenderal Pranggok sedang berjalan ke sini dengan langkah kaki yang tegas. Tanpa diragukan lagi, pisau belati yang tertancap di punggung pria kekar itu adalah hasil karya Jenderal Pranggok. Sialan, mengapa Jenderal Pranggok datang ke sini? Anggota keluarga Ludwig langsung merasa ketakutan. Kemudian Jenderal Pranggok menatap wanita tua Ludwig dengan tatapan dingin. Tubuh wanita tua itu terus gemetar, padahal kalian adalah keluarga Ludwig, tapi malah menindas seorang wanita dengan begitu banyak orang. Apakah kalian pantas menyandang status keluarga kerajaan? Tubuh anggota keluarga Ludwig terus gemetar karena ketakutan dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jenderal Pranggok berkata, "Tampar mulut kalian masing-masing 100 kali. Ini adalah perintah militer. Siapa yang berani melawan, akan ditembak langsung di tempat." Sis, wajah anggota keluarga Ludwig seketika memerah. Mereka diperintah untuk menamparkan wajah mereka sendiri sebanyak 100 kali. Ini benar-benar sangat memalukan, tapi mereka tidak berani melawan perintah dari Jenderal Pranggok juga. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menamparkan wajah mereka sendiri. Setelah merasa cukup, Lone Wolf meraung, "Minggir, aku tidak akan mengampuni siapapun yang berani ke sini untuk membuat keributan lagi." Anggota keluarga Ludwig segera pergi dari sini. Setelah pergi, Nyonya tua Ludwig menjadi sangat marah. Kurang ajar, apakah dia merasa sangat hebat karena dirinya adalah Jenderal Pranggok? Dia hanyalah orang yang tidak berguna di hadapan markas Dewa Perang Kunlun. Tunggu saja, ketika kalau dia turun tangan, dia pasti akan menghabisimu. Setelah anggota keluarga Ludwig pergi, Tokia segera bertanya dengan air mata berlinangan. "Jenderal, katakan padaku, apakah terjadi sesuatu pada Recha?" Lone Wolf merasa agak tertekan begitu melihat Tokia yang tampak sangat sedih. Tapi, dia tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya demi kebaikan bersama. Dia hanya bisa menghibur dengan lembut, "Nona Tokia, masalah ini tidak seburuk seperti yang kamu pikirkan." Tokia memejamkan matanya dengan putus asa. Jenderal Pranggok, secara tidak langsung, mengakui bahwa telah terjadi sesuatu pada Recha. Tokia tiba-tiba berlari keluar. "Kalian sedang membohongi aku. Kalian pasti bekerja sama untuk membohongi diriku. Recha akan segera menikahiku, jadi bagaimana mungkin dia rela untuk mati? Aku akan pergi menemuinya. Aku pasti bisa menemukannya." Lalu Tokia berlari ke Tomota Group, ke keluarga Valkyrie dan ke tempat yang sering mereka kunjungi.
Tapi, dia tidak berhasil menemukannya, dirinya bahkan ingin mati. Setelah mengetahui hal ini, Charles dan istrinya, beserta Avril dan suaminya juga merasakan kesedihan yang mendalam. Padahal pelatihannya akan segera mencapai puncak, tapi, tiba-tiba terjadi kecelakaan di saat yang kritis ini. Tidak ada satupun orang yang bisa menahan penderitaan seperti ini. Menikah, Tokia tiba-tiba menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, "Meskipun Recha telah tiada, aku tetap ingin menikah dengannya. Aku adalah wanitanya selama sisa hidupku." Bab 1035, akhirnya hari pernikahan telah tiba. Air mata membanjiri wajah Avril dan dia memeluk Tokia sambil menangis terisak, "Putriku yang malang." Jacob juga mengepalkan kedua tinjunya dan menggertakkan gigi, "Periksa. Aku akan selidiki sampai tuntas dan menemukan pembunuhnya. Satupun pembunuh tidak akan bisa kabur." Beberapa hari ini, Recha terus bersembunyi di pangkalan militer sementara kabin serigala. Dan tentu saja dia terus memperhatikan gerak-gerik Tokia. Begitu mengetahui Tokia tetap ingin melanjutkan pernikahan dan menikah dengan dirinya yang telah mati, Recha merasa tersentuh dan menyesal. "Tokia, maafkan aku karena telah menyusahkanmu. Tidaklah mudah untuk menikah dengan seorang prajurit militer dan menjadi istrinya. Tenang saja, Tokia, aku akan menggelarkan pernikahan paling mewah di dunia untukmu pada Hari Nasional." Waktu berjalan sangat cepat dan akhirnya Hari Nasional telah tiba. Hari ini, semua orang merayakan Hari Nasional bersama-sama dan saling berbagi kebahagiaan. Tapi, Tokia dan keluarganya justru terjerumus dalam kesedihan yang mendalam. Tokia, dalam balutan gaun pengantin putih, meskipun tidak mengenakan riasan wajah apapun, dia tetap terlihat sangat cantik dan memesona. Pendamping wanitanya tidak lain adalah Dakota dan Zeus. Begitu mengetahui tentang kematian Recha, keduanya juga menangis terisak. Mereka menahan kesedihan mereka dan datang untuk menjadi pendamping wanita. Bahkan mereka saja merasa sangat sedih, apalagi Tokia yang merupakan pengantin wanitanya. "Dakota," Tokia tiba-tiba berkata, "bantu aku kenakan wedding veil-nya ya. Upacara pernikahan akan segera dimulai." "Baik," kemudian Dakota membantu Tokia mengenakan wedding veil dengan hati-hati. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Pernikahan istimewa ini tidak memiliki tim penjemput pengantin. Tidak ada candaan tentang malam pernikahan dan bahkan tidak ada pengantin pria yang berlutut untuk melamarnya. Apakah Tokia bisa melewati semua ini? Meskipun bisa melewatinya, dia pasti merasa sangat dirugikan juga. "Dasar kamu bajingan, Recha, kamu bersalah pada adikku. Jika kamu berani menjadi hantu cabul di alam baka sana, aku tidak akan mengampunimu." Zeus menyerahkan buket bunga kepada Tokia. "Kak Tokia, hari ini kamu adalah wanita paling cantik di dunia." Sebenarnya, kalimat aslinya adalah Tokia merupakan wanita paling bahagia di dunia. Tapi, kata "bahagia" sama sekali tidak cocok dengannya untuk saat ini. Jadi dia mengubahnya menjadi wanita paling cantik. Waktu telah tiba, upacara pernikahan akan dimulai. Tokia mengeluarkan ponselnya, lalu dia mencari foto Recha dan bergumam, "Aku akan segera menikahimu, idiot." "Apakah kamu senang, Dakota, Visi, ayo kita jalan?" Hati Dakota dan Zeus bagaikan ditimpa oleh sebuah batu besar, yang membuat mereka merasa sangat sesak. Persiapan upacara pernikahannya sangat sederhana. Avril dan Bensu akan mengantar Tokia ke keluarga Valkyrie. Tokia akan dianggap telah menikah dengan Recha setelah dirinya bersujud kepada Jacob dan Charles, dan menyajikan teh kepada mereka. Ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba terdengar keributan dari luar pintu. Bensu membentak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak disambut di sini, jadi silakan keluar." Lalu terdengar suara datar Nyonya Tua Ludwig, "Aku adalah Nenek Recha. Cucuku menikah, jadi tentu saja aku, sebagai neneknya, harus datang untuk memberinya hadiah." Bang, sedetik kemudian, pintu kamar ditendang terbuka. Kemudian Nyonya Tua Ludwig memimpin beberapa anggota keturunan utama keluarga Ludwig untuk masuk ke dalam ruangan. Selain itu,
Ada juga seorang wanita paruh baya yang terlihat anggun dan memesona. Wanita itu tidak lain adalah Megan, Lady Sky. Dakota dan Zeus mengepalkan tinju mereka dan memandang kedua wanita ini dengan garang. Kematian Recha pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Tokia membentak, siapa yang membiarkan kalian masuk? Apakah kamu benar-benar ingin memaksa kami sampai mati? Megan memperhatikan Tokia dan mengeluh. Mirip, benar-benar sangat mirip, ini seperti dicetak dari cetakan yang sama.